Berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Hari ini kita berjumpa lagi untuk beribadah. Dimana kalau dihitung-hitung kita sudah lama banget ya Bang Doni nggak ketemu secara langsung. Kayak kita gini kan PSBB. Kita udah lama banget ya Bang Doni nggak ketemu sama adik-adik. Bang Doni kangen nggak? Kangen pasti. Pastinya kangen. Apalagi adiknya Bang Doni anak sekolah minggu juga. Mungkin adiknya sendiri nggak kangen, tapi adik-adik yang lain kangen. Kakak pribadi juga kangen. Nah, jadi adik-adik walaupun di rumah aja tetap semangat ya ibadahnya, tetap hargai hadirat Tuhan, hormati hadirat Tuhan, tetap sungguh-sungguh ibadahnya. Oke? Pasti bisa ya. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Pada hari ini kembali kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami mohon ya Bapak agar Kau memimpin ibadah kami, supaya kami dapat fokus, dapat bersukacita, dan dapat menghargai hadirat Tuhan tempat kami ibadah masing-masing di rumah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Kau hadir di dalam ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Semakin semangat. Kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita, keluarga Allah. Di sini tak pandang kau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah, kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita, keluarga Allah. Di sini tak pandang kau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah. Hey! Putri Raja, kita sekali lagi, hey, kita putra putri Raja, kita keluarga Allah. Hai kamu orang pilihan, perjamuan telah dimulai. Tiada lagi penyesalan, sudah ditebus. Kita telah diangkat jadi anaknya. Selamanya kita semua bersaudara. Kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita, keluarga Allah. Di sini tak pandang kau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah, kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita, keluarga Allah. Di sini tak pandang kau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah. Hey, kita putra putri Raja, kita keluarga Allah. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Semuanya boleh ikutin gerakan yang sudah diajarkan Kak Sisi ya. Kita ulang lagi biar semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi anak-Mu. Bahkan kami bersyukur Kau taruhkan kami di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu selalu ada bagi kami, selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berkati kami yang di rumah, biarlah kasih Tuhan mengalir bagi kami, sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan minggu ini, dan ya kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keliling kami juga Tuhan tolong, sehingga tidak ada yang mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik silakan duduk ya. Adik-adik, kita kembali mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga dan kerjasama. Tapi kakak memiliki topik kecil, yaitu kasihku untuk keluargaku. Kakak tidak sendiri nih, kali ini kakak ditemani sama Doman. Aku Doman. Nah Doman, apa kabar Doman? Aku baik-baik saja, Kak. Oh puji Tuhan. Nah sapa dulu dong adik-adik di rumah. Adik-adik, kalian kabarnya gimana? Nah, kali ini Doman kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasihku untuk keluargaku. Doman siap kan? Siap. Siap. Nah, Doman tahu kan pertama kali kita diciptakan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dalam keluarga kita ada siapa aja, Doman? Apa aja ya? Ada ayah, ada ibu. Benar. Ada adik. Benar. Ada abang. Iya, benar sekali. Yeay. Di dalam keluarga ada kakak, ibu, ayah, dan adik. Berarti ada saudara dan orang tua. Berarti kita tidak hidup sendiri ya. Doman, berarti kita hidup bersama-sama berarti ya. Betul, Kak. Betul. Nah, betul tadi adik di rumah, kita hidup bersama-sama. Jadi, tidak hidup sendiri karena Tuhan sangat mengasihi kita dan keluarga kita. Jadi, kita diciptakan bersama-sama dengan keluarga kita. Doman juga punya keluarga kan, Doman? Ada dong. Betul sekali. Setiap kita maupun di rumah, kita adik-adik memiliki yang namanya keluarga. Dan di dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Nah, Doman kali ini tahu nggak bagaimana cara mengasihi keluarga? Samanya sih nggak pernah ngerjain kasih sih, nggak ngerti apa kasih. Oh, nggak ngerti apa kasih ya, Doman. Iya. Nah, kali ini kakak kasih cara nih bagaimana cara kita untuk mengasihi keluarga kita. Yang pertama itu dengan mendengarkan dan mengerjakan. Mendengar dan mengerjakan. Karena kalau kita hanya mendengar, sering kita itu mengabaikan dan tidak mengerjakan apa yang dikatakan. Padahal seharusnya ketika kita mendengarkan, kita mengerjakannya. Nah, mendengar itu biasanya kita harus fokus. Karena kalau kita tidak fokus untuk mendengar, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena dalam mendengar banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal baik yang semakin bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Nah, kira-kira Doman pernah nggak mengabaikan ketika disuruh ataupun ketika dipanggil? Kayaknya pernah sih. Pernah Kak, pernah. Pernah mungkin ya adik-adik di rumah juga. Kakak juga pernah mengabaikan ketika orang berbicara, disuruh mendengar, kadang kita mendengar tapi kita tidak fokus sehingga kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita mendengar, kita tidak boleh mengabaikan. Iya kan Doman ya? Betul Kak, betul tuh. Ya, berarti kita harus mengerjakan ketika sudah mendengarkan. Nah, contohnya ketika kakak panggil Doman menjawab ya, berarti tandanya mengerjakan. Contoh ya adik-adik di rumah, Doman. Iya Kak, ada apa? Nah, itu contoh bagaimana kalau kita dipanggil ataupun mendengar dan mengerjakan karena dijawab. Tapi kalau misalkan mengabaikan, pasti si Doman tadi tidak mengerjakannya ataupun tidak menjawab apa yang kakak tanya ataupun kakak panggil namanya. Karena biasanya itu yang akan menjadi pertengkaran di keluarga kita. Karena
kita dipanggil, kita nggak jawab karena kita tidak mendengar. Walaupun kadang kita mendengar, kita mengabaikan. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh mengabaikan, benar-benar harus mendengar dan mengerjakan, karena dalam sebuah keluarga itu harus ada kesatuan hati. Kesatuan hati itu ditandai dengan mendengar dan mengerjakan. Berarti harus ada sama-sama, kerjasama. Benar kan, Doman? Iya, betul Kak. Nah, kita baca firman Tuhannya kali ini ya, Doman ya. Ada firman Tuhannya itu dari Lukas 11 ayat 28. Adik-adik di rumah boleh ambil Alkitabnya. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik ini berkata, berbahagialah jikalau kita mendengar dan memelihara firman Tuhan. Mengerjakan itu tandanya kita sudah memelihara firman Tuhan karena kita lakukan kan. Jadi, mari minggu ini sama-sama kita belajar untuk mendengar dan mengerjakan firman ataupun setiap nasihat, didikan, kita dengarkan dengan baik, kita kerjakan supaya kita semua anak-anak diberkati. Benar kan, Doman kan? Benar Kak, benar. Nah, siap kita semua untuk mendengar ataupun mengerjakan setiap didikan ataupun nasihat. Bahkan ketika dipanggil orang tua, kita harus langsung siap. Misalnya dipanggil nih, contohnya misalnya kakak dipanggil ya Maria, Maria. Nah, kakak harus siap untuk mendengar ketika orang memanggil. Karena mungkin ada yang mau disampaikan mereka supaya kita diberkati, ataupun ada hal yang mungkin bisa kita kerjakan bersama-sama yang mungkin lebih baik lagi, lebih besar lagi supaya kita diberkati. Dan jangan lupa kita harus fokus ya adik-adik ketika mendengarkan, tidak boleh mengabaikan. Benar kan, Doman? Benar. Iya, kita tidak boleh mengabaikan setiap apa yang disampaikan kepada kita. Harus fokus mendengar. Nah, poin kedua yaitu memberi. Doman, pernah nggak kamu memberi? Nah, aku sih pernah sih Kak, pernah. Kapan memberi apa itu dan sama siapa tuh? Aku waktu itu memberi kepada adik. Memberi kepada adikmu, beri apa? Beri apa ya waktu itu ya? Aku membagi kue sih Kak. Memberi kue. Nah, itu salah satu contoh memberi ya, karena kita memberikan hak kita kepada adik kita, apalagi sama adik kita wajib memberi. Nah, memberi itu banyak deh, misalnya memberi waktu, memberi perhatian. Nah, itu wajib kita lakukan bersama kepada keluarga kita, kepada ayah ibu, kepada saudara-saudara kita. Nah, kita dengarkan ya firman Tuhannya. Kita buka dari Amsal 11 ayat 21. Kakak baca untuk kita semua ya, tapi kita juga harus buka Alkitab kita. Kakak tunggu ya kita untuk membuka Alkitabnya. Amsal 11 ayat 25. Nah, kita baca, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kalau kita banyak memberi berkat, Doman, kita akan diberikan juga kepada kita. Sehingga apa yang kita berikan itu tidak sia-sia, Doman. Doman gak pernah memberi kue kepada adik. Kira-kira adik pernah gak memberi kue kepada Doman? Pernah, tak pernah. Pernah kan? Karena sudah dipraktekkan. Nah, adik-adik kita wajib memberi kepada keluarga kita, apalagi memberikan kasih kita. Waktu juga. Kadang mungkin kan kita banyak mungkin belajar, apalagi waktu kemarin kita sekolah, mungkin setengah hari kita belajar di sekolah, setengah hari kita di rumah. Kadang kita juga mengerjakan PR ataupun mengerjakan hobi, sehingga waktu kita kepada keluarga kita hilang. Nah, saat ini kan kita di rumah aja nih. Kita bisa berikan waktu kita kepada keluarga kita membantu orang tua kah, ataupun menanyakan kabar kepada orang tua pagi hari, misalnya bangunkan, kita ketuk pintu kamar papa mama kita ucapkan selamat pagi, ataupun ketika kita bertemu dengan kakak, adik, kita ucapkan selamat pagi. Itu contohnya kita sudah memberi, karena memberi perhatian ya. Doman, besok kita boleh lakukan ya minggu ini. Oke. Nah, sama-sama kita melakukannya, memberi. Bahkan yang paling penting itu ialah ketika kita memberi apa yang kita miliki. Misalnya seperti Doman tadi memiliki kue, kuenya walaupun satu ya diberikan. Adik-adik juga boleh seperti itu, memberikan kepada kakak adik. Kita memiliki kue, kita tanya, kakak mau nggak, adik mau nggak, supaya itu tandanya kita berbagi dan saling mengasihi. Karena di keluarga itu wajib yang namanya membagi kasih, memberikan kasih, karena Tuhan juga adalah orang yang mengasihi kita. Nah, kita wajib juga memberikan kasih kita kepada, terutamanya kepada
kepada keluarga, karena kalau kita sudah mengasihi keluarga, pasti kita bisa mengasihi orang lain di luar sana, teman-teman kita. Doman pernah nih mengasihi teman-temannya, bisa nggak kira-kira? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya, karena di rumah sudah mengasihi adiknya ya. Nah, adik-adik juga belajar mengasihi keluarga kita, di rumah kita memberikan waktu kita, kita juga memberikan misal perhatian dan lain sebagainya. Dan paling penting juga salah satunya kita harus memberikan doa. Apalagi akhir-akhir ini banyak virus-virus di luar sana kan, gitu kita perlu berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi ayah ibu kita ataupun kakak-kakak kita yang keluar, supaya ada perlindungan Tuhan bagi mereka. Itu kita wajib untuk memberikan doa kita, karena kan doa itu kan kita perlu waktu kan. Nah, waktu itu kita berikan kepada Tuhan untuk mendoakan mereka, karena kita perlu Tuhan. Benar kan Doman? Kita perlu Tuhan dimanapun kita berada, baik juga di rumah kita, supaya Tuhan memberkati seluruh keluarga kita, adik-adik. Nah, yang pertama tadi kita mendengar dan mengerjakan. Yang kedua memberi doa kita pagi hari. Kita tidak lupa mendoakan keluarga kita supaya dilindungi, mendoakan ayah ibu kita yang sedang bekerja supaya diberkati Tuhan, karena yang pertama kali diberkati Tuhan ialah keluarga. Keluarga sangat mengasihi, Tuhan sangat mengasihi keluarga. Nah, kita juga harus mengasihi keluarga kita supaya berkat itu diturunkan kepada keluarga kita. Mau nggak diberkati Doman? Mau, Kak, mau. Nah, adik-adik di rumah juga mau kan diberkati? Nah, kakak juga mau, semua kita mau diberkati Tuhan. Nah, kita juga harus buka jalan dari berkat tersebut, yaitu kita harus juga mengasihi keluarga kita. Contohnya ada salah satu tokoh Alkitab yang sangat mengasihi keluarganya, ialah Daud, sampai dia menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan atas keluarganya. Kita baca ayatnya ya. 1 Tawarik 17 ayat 27. Kita baca bersama ya adik-adik, buka Alkitabnya. Kakak sama-sama membacanya dengan kakak di rumah juga ya. Kita baca ayatnya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Jadi Daud sangat mengasihi keluarganya, dan dia menurunkan itu kepada Salomo. Salomo kan juga takut akan Tuhan kan. Daud takut akan Tuhan, Salomo takut akan Tuhan, sehingga keluarga Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga tahu kan keturunan Tuhan Yesus itu salah satunya, kalau orang berkata itu keturunan Daud, karena Tuhan memberkati keluarga Daud sampai kepada keturunannya, asalkan dia tetap setia di hadapan Tuhan. Kita juga, orang tua kita semuanya kan takut akan Tuhan ya adik-adik. Kita juga harus takut akan Tuhan. Kita kalau mendengarkan firman Tuhan harus mendengar, memelihara, dan kita juga harus memberi, karena firman Tuhan berkata, berilah maka akan diberi. Dan kita sebagai anak Tuhan wajib memberi kasih, ya kan Doman? Kita harus mengasihi kan Doman? Iya, Kak. Ya, kita harus mengasihi, memberi kasih, memberikan waktu, memberikan hati kita kepada keluarga kita, karena kasih itu juga dimulai dari kesatuan hati, sehingga ada kerjasama, dan kita bersama-sama keluarga bisa mengerjakan hal-hal yang baik, lebih banyak lagi, lebih besar lagi bersama dengan keluarga kita. Nah, ingat ya adik-adik, minggu ini sama-sama kakak juga guru sekolah minggu, Doman juga ya Doman? Iya, Kak. Nah, juga adik-adik di rumah ya, kita kerjakan yang pertama mendengar dan mengerjakan. Yang kedua yaitu memberi misalnya permen bisa kita beri sama adik kita, kakak kita, memberikan waktu mendengar juga. Misalnya dia punya masalah nih, curhat. Kamu pernah curhat nggak sama adikmu Doman? Pernah, Kak. Nah, karena di rumah kita harus yang ada namanya komunikasi, sehingga tahu isi hati keluarganya, tahu isi hati adiknya ataupun orang tuanya, sehingga kita bisa menolong. Misalnya ada masalah dalam sekolah, misal kita punya adik, yang kakak punya adik, nah adiknya nggak tahu mengerjakan soalnya, nah si kakak kan bisa membantu, ataupun kita bisa mendoakan juga orang tua kita. Itu bukti kita kerjasama. Nah, kasihku untuk keluargaku siap dikerjakan ya adik-adik. Doman siap Doman? Siap, Kak. Ya, siap ya kita semua untuk mengerjakan kasihku untuk keluargaku. Kita sama-sama mendengar, mengerjakan setiap apa yang disuruh loh minggu ini bersama orang tua kita. Misalnya disuruh mengambilkan air minum kah, membantu dia dalam rumah. Apalagi kita kan banyak di rumah aja ya adik-adik. Doman juga di rumah aja kan? Iya.
Nah, kita di rumah aja, banyak waktu kita bersama-sama dengan keluarga, mari kita manfaatkan. Karena ini adalah berkat bagi kita bisa di rumah aja, bisa memberkati orang tua kita, keluarga kita, mendoakan, dan kita bisa sama-sama berbagi kasih, yaitu dengan memberi, dengan mendoakan, dan menyatukan hati. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kasihku untuk keluargaku, sama-sama siap dikerjakan ya adik-adik. Kita bersyukur, kita tutup mata doman ya, kita berdoa bersama-sama. Adik di rumah juga sama-sama kita berdoa, kita tutup mata, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus. Kami masih dengan tema keluarga dan kerjasama, dan topik hari ini Tuhan Yesus, kami belajar tentang kasihku untuk keluargaku. Kami belajar untuk mendengar dan mengerjakan setiap apa yang dikatakan kepada kami, dan kami juga bisa memberi kepada keluarga kami apa yang kami miliki Tuhan, waktu Tuhan, perhatian dan doa kami juga, dan kami belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami diberkati seperti keluarga Daud diberkati Tuhan, dan kami juga mau Tuhan keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua kami, kakak adik kami Tuhan, semua diberkati, sehingga kami dapat bersatu hati, bekerja sama di tengah-tengah keluarga kami, dan melakukan firman Tuhan bersama-sama, sehingga ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukan topik ini, yaitu kasihku untuk keluargaku. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Nah, minggu lalu kan kakak udah ngasih tugas ini untuk selfie bareng keluarga. Kakak udah dapat loh foto-fotonya. Kita lihat sama-sama yuk. Bagaimana foto-fotonya? Terobati kan rasa rindu adik-adik dengan teman-teman, dan kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan juga keluarga yang sudah mau berpartisipasi untuk mengirimkan foto-foto kepada kami. Jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran keluar rumah, tetap di rumah dan tetap bantu orang tua. Jangan lupa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah kami dan memimpin ibadah kami, di mana Tuhan kami telah bersuka cita di dalam pujian penyembahan, dan kami juga mendapatkan berkat yang baru di dalam firman Tuhan, yaitu tema keluarga ini ya Tuhan, di mana kami harus saling mendengarkan, saling mengasihi di dalam keluarga kami. Biarlah kiranya kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu dan kami dapat praktekkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau taruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu buat sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan darah Yesus ada bagi kami dan keluarga kami semuanya. Minggu depan kami dapat ibadah lagi ya Tuhan dengan bersuka cita dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Inilah doa kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa